Ya, sederet catatan atas rencana pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai pemerintah terburu-buru memindahkan ibu kota karena masih ada problematika lahan yang berpotensi menjadi konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan lahan IKN Nusantara tidak sepenuhnya milik negara. Mengapa demikian dan potensi konflik seperti apa yang mungkin akan terjadi? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan Mbak Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria. Selamat malam Mbak Dewi, apa kabar? Selamat malam. Ya, sayangnya perwakilan dari kantor staf presiden dan juga dari Kementerian ATR BPN tidak bisa bergabung dalam diskusi malam ini. Jadi saya akan lanjutkan dengan Mbak Dewi Kartika. Saya mau tahu ini Mbak Dewi, temuan-temuan dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil soal penggunaan lahan di IKN Nusantara ini apa yang kemudian ditemukan? Saya baca di beberapa media begitu mengatakan bahwa tidak sepenuhnya lahan yang sudah ditetapkan itu bukan milik negara. Apa saja temuan dari Anda? Ya, betul bahwa pemerintah terlalu terburu-buru, termasuk dalam proses merancang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 untuk sebagai landasan hukum untuk pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Karena target tanah yang dibutuhkan, yang menjadi target pemerintah tidak kecil, ada 256.000 hektar yang akan menjadi wilayah daratan yang ditargetkan untuk menopang pembangunan ibu kota yang disebut ibu kota Nusantara ini. Nah, sementara asumsinya seolah-olah pemerintah berpikir bahwa tanah di Kalimantan Timur itu adalah banyak tanah-tanah kosong yang sesungguhnya tidak ada masyarakat. Padahal kenyataannya di sana ada masyarakat adat, di sana masih juga ada petani-petani gurem, bahkan di Kalimantan Timur yang konon katanya tanahnya masih sangat luas, itu sudah terjadi ketimpangan struktur agraria antara masyarakat skala kecil, rumah tangga petani, dengan penguasaan tanah skala besar. Sehingga bisa dibayangkan dalam konteks pengadaan tanah seluas 256.000 hektar bagi kepentingan pembangunan ibu kota ini, sudah pasti yang akan banyak diuntungkan adalah tentu para pemilik izin, para pemilik konsesi, apakah itu berkaitan dengan perkebunan sawit, hutan tanaman industri, klaim-klaim kawasan hutan yang sesungguhnya masih tumpang tindih dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat adat dan tentu petani-petani skala kecil, yang itu tentu berpotensi juga akan menjadi pintu masuk IKN ini akan jadi satu proses perampasan tanah, penggusuran, karena di dalam Undang-Undang Nomor 3-nya sendiri itu tidak ada mitigasi resiko, tidak ada analisa soal bahwa akan juga mengadres atau menyelesaikan masalah-masalah struktural yang berkaitan agraria dengan lingkungan yang itu dialamatkan dalam proses persiapan sampai dengan penyelenggaraan pembangunan ibu kota baru ini. Oke, Mbak Dewi, ini kan ada 265.000 hektar ya target yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengubah wilayah yang saat ini menjadi wilayah IKN Nusantara. Dari jumlah 265.000 hektar itu temuan Anda atau catatan dari teman-teman KPA ini berapa persen yang kemudian ini masih dimiliki oleh masyarakat dan tanah adat katakanlah? Ya, di sana menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, itu masih ada 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN. 19 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kemudian 2 komunitas masyarakat adat itu di Kutai Kertanegara. Dan itu ada 11 wilayah adat yang seharusnya itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian kalau kita melihat struktur penguasaan tanah di Kalimantan Timur itu juga sudah mengalami ketimpangan struktur agraria karena menurut survei pertanian antar sensus tahun 2018 saja di Kalimantan Timur masih ada kurang lebih 67.000 hektar yang itu di rumah tangga, maksud saya itu yang hanya pemilikannya itu dalam skala gurem, artinya pemilikan rumah tangga pertanian skala kecil di bawah setengah hektar. Dan itu sudah terjadi di Kalimantan Timur, termasuk di 2 kabupaten yang akan menjadi target. Nah, sehingga kalau ini tidak diantisipasi, dan itu memang luput di dalam Undang-Undang Nomor 3. Apalagi kalau kita baca di dalam substansi Undang-Undang Nomor 3 2022 tentang Ibu Kota Negara ini, skema pengadaan tanahnya akan menggunakan salah satunya adalah skema pengadaan tanah
menggunakan Undang-Undang Nomor 2 yang kita tahu sudah direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan itu juga bermasalah. Jadi kalau pemerintah masih menggunakan atau memaksakan pemindahan ibu kota dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 kemudian ditopang oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam hal ini utamanya Undang-Undang Pengadaan Tanah demi kepentingan umum, maka tentu akan menjadi presiden buruk karena kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi sebagai satu undang-undang yang inkonstitusional dan itu tidak boleh dioperasionalisasikan oleh pemerintah karena akan berdampak luas. Dan ini ibu kota negara tentu bukan proyek kecil, ini adalah proyek yang sangat ambisius dan menurut saya syarat kepentingan bisnis dan politik. Kepentingan bisnis dan politik yang Anda cium itu yang seperti apa, Mbak Dewi? Ya, di Kalimantan Timur itu penguasaan tanah dalam bentuk izin-izin, konsesi, hak guna usaha perkebunan itu kurang lebih sudah menguasai 11,6 juta hektar. Jadi itulah monopoli tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan usaha skala besar. Berbanding terbalik tadi dengan wilayah adat yang belum direkognisi, kemudian pertanian yang semakin mengecil dari tahun ke tahun, atau konversi tanah pertanian akibat ekspansi perkebunan sawit yang semakin meluas. Nah, sehingga dalam konteks tukar guling atau pengadaan tanah, pembebasan lahan dan seterusnya, lagi-lagi yang akan diuntungkan adalah kelompok-kelompok Taipan ini yang melakukan monopoli tanah di Kalimantan Timur. Nah, apabila pembangunan ibu kota tidak didahului dengan pemerintah, selesaikan dulu masalah struktural agraria yang terjadi di Kalimantan Timur, juga menyelesaikan masalah ketimpangan struktur agraria di DKI Jakarta yang kalau ini jadi maka dia akan menjadi bekas ibu kota dan tentu masalah struktur agrarianya juga sangat berat, ada ketimpangan sosial, ada ketimpangan agraria, ada konflik yang harus dituntaskan. Nah, di dalam undang-undang itu kan tidak berbicara juga bagaimana nanti misalnya gedung-gedung bekas pemerintahan di DKI itu akan dilego, akan dipindah tangankan dan seterusnya. Kita tidak tahu siapa yang akan diuntungkan. Lagi-lagi tentu investor skala besar yang punya modal yang kembali akan diuntungkan. Padahal kalau memang ingin menyelesaikan pemerataan ekonomi atau kepadatan penduduk yang tidak merata kan harusnya bukan sekedar formula penyelesaiannya adalah memindahkan ibu kota. Karena ada problem struktural yang tidak disentuh baik di DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai dalam tanda kutip wilayah bekas ibu kota, termasuk Kalimantan Timur juga yang sudah mengalami ketimpangan struktur agraria dan banyak konflik agraria yang dialami oleh petani, masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat. Oke, ya merespon adanya potensi ya soal konflik agraria ini beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa Presiden juga menginstruksikan Kementerian ATR BPN untuk mulai menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara, mengidentifikasi, memverifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki oleh masyarakat atau dikuasai oleh perusahaan. Menurut Anda langkah yang kemudian diambil Presiden untuk segera meminta kementerian terkait menyelesaikan status tersebut belum cukup untuk bisa menghindari potensi konflik agraria yang mungkin saja terjadi dalam proses pembangunan IKN Nusantara? Ya, tentu saja tidak cukup karena tentu harus ada penyelesaian problem struktural dulu yang terjadi termasuk di Kalimantan Timur karena perolehan tanah oleh otorita ibu kota Nusantara ini akan dilakukan lewat dua mekanisme. Ini secara normatifnya ya. Melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan, artinya akan banyak hutan juga yang dilepaskan dari klaim kawasan hutan untuk proses pengadaan tanah. Kemudian yang kedua melalui mekanisme pengadaan tanah. Dan kita tahu di masa lalu, di masa-masa sebelumnya, proses pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum yang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, kemudian disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah menyebabkan banyak konflik agraria dan penggusuran yang dialami oleh masyarakat kecil. Nah, kalau instrumen ini tetap dipaksakan digunakan dalam konteks pengadaan tanah oleh otorita ibu kota Nusantara, termasuk oleh Kementerian Agraria, maka sudah dipastikan proyek ibu kota negara Nusantara ini
akan menjadi pintu masuk terjadinya perampasan tanah skala besar, penggusuran, pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat, termasuk kerusakan lingkungan. Jadi saya pikir ini langkah yang terburu-buru dan kalau kita baca di buku saku yang diterbitkan oleh Kementerian PPN dan Bappenas, seolah-olah ini kan dasar argumentasi yang dibangun romantisme ya, bahwa dulu tahun 57 Presiden Soekarno berencana memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, kemudian saat Soeharto, saat pemerintahan SBY, lalu seolah-olah Presiden Jokowi ini melanjutkan gagasan-gagasan tersebut. Padahal kalau ini sekedar romantisme, padahal sudah ada mandat sejak 57 ada rencana atau gagasan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Tahun 1960 pemerintahan Soekarno menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria dan seharusnya ini menjadi salah satu landasan hukum yang diacu oleh pemerintahan bahwa problem struktural agraria lah yang harus diselesaikan, pendaftaran tanah masyarakat adat, petani, masyarakat miskin yang harus diproteksi, termasuk soal kawasan hutan yang itu pemerintah tidak boleh ambigu juga, tidak boleh punya standar ganda. Ketika reforma agraria belum dijalankan, konon alasannya adalah deforestasi. Tapi sekarang untuk proyek ambisius 256.000 hektar, perolehan tanahnya juga dari pelepasan kawasan hutan, termasuk tadi ya mekanisme pengadaan tanah. Jadi saya pikir tidak cukup, karena seringkali proses konsultasi, musyawarah dengan masyarakat itu tidak murni dilakukan. Jadi bukan partisipasi substansial yang dilakukan dalam konteks mendapatkan persetujuan secara utuh dari masyarakat yang akan terdampak, atau penetapan lokasinya itu akan memberi dampak pada masyarakat secara luas. Jadi ini bukan soal teknis pengadaan tanah, ganti kerugian, pembebasan lahan dan seterusnya. Oke, jadi menurut Anda bagaimana kemudian agar proses pembangunan di IKN Nusantara ini tidak merugikan atau tidak merampas lahan milik masyarakat? Karena ini kan proyek yang tadi juga Anda sudah sebut berkali-kali, ini proyek yang sangat ambisius dari Presiden Joko Widodo dan pemerintah tampaknya cukup serius untuk melakukan itu. Artinya memang proses pemindahan itu, proses pembangunan akan berjalan. Lalu bagaimana agar tidak ada konflik agraria yang terjadi yang merugikan siapapun, terutama masyarakat? Ya, tentu pemerintah harus menahan diri untuk tidak mendorong proses-proses yang juga akan bersifat konstitusional. Karena ada hak konstitusionalitas dari masyarakat adat, dari petani, dari seluruh warga negara yang akan terdampak dari proyek ini. Jadi apalagi kalau ini bekerja dalam landasan hukum Undang-Undang Cipta Kerja yang masih juga kontroversial karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan karena ini proyek strategis akan berdampak luas sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya pemerintah menyetop dulu soal ide, gagasan, rencana pembangunan ibu kota Nusantara ini. Kedua, sebelum ada penyelesaian konflik agraria secara struktural dalam kerangka pelaksanaan reforma agraria, maka pemerintahan sebaiknya menahan dulu untuk melakukan proses pengadaan tanah dan pembebasan lahan. Karena pasti yang akan diuntungkan adalah pemilik-pemilik konsesi, tukar guling kawasan, kemudian jual beli lahan yang sudah dimonopoli oleh badan usaha, kelompok-kelompok kaitan bisnis yang akan diuntungkan. Sementara itu bukan tanah kosong, itu bukan tanah negara yang seolah-olah bebas atau tidak dilekati hak. Di situ ada konstitusionalitas warga negara yang harus dilindungi, diproteksi. Selesaikan dulu masalah strukturalnya, jalankan reforma agraria sesuai mandat Undang-Undang Pokok Agraria 1960, baru setelah itu berbicara lagi dalam proses yang lebih transparan, yang lebih partisipatif, yang memastikan memang ini tidak akan merontokkan juga sendi-sendi ekonomi kerakyatan. Kita sedang mengalami krisis, harusnya APBN difokuskan untuk memulihkan ekonomi rakyat, apalagi kita juga harus kritis karena badan otorita ibu kota ini juga kalau kita melihat kewenangannya diberikan sangat luas, dia bisa bekerja sama dalam konteks memberikan perizinan investasi, kemudahan berusaha, bahkan sampai pemberian fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang akan mendukung pembiayaan. Artinya akan ada banyak, selain APBN, berasal sumber pendanaannya itu berasal dari pihak ketiga, dan bisa jadi justru
investor asing lah yang akan banyak melakukan investasi. Jangan sampai nanti ibu kota Nusantara ini jadi semacam buka sewa. Banyak sebenarnya pemilikan tanah itu dalam konteks pembangunan menopang pengembangan kawasannya yang seluas 256.000 itu justru adalah para investor, tidak hanya investor domestik tapi juga para pemodal dari investasi asing. Baik, Mbak Dewi terakhir singkat saja, dari temuan Koalisi Masyarakat Sipil yang kemarin juga sempat menyampaikan ke media ya, sebetulnya ini kan sekarang pemerintah sudah mulai mematok ya lahan-lahan yang untuk dibangun IKN. Apa cerita atau apa yang menjadi keluhan dari masyarakat adat atau kemudian masyarakat yang mungkin dirugikan saat ini ya? Mungkin ada beberapa catatan soal itu, apa yang bisa Anda bagikan? Ya, tentu kita menyayangkan karena yang diproses lebih awal dari seremonial kemarin lebih pada seolah-olah pendekatannya citra ya, bahwa sudah ada kesepakatan mufakat dengan masyarakat setempat, tetapi kita mendengar banyak keluhan bahwa justru tokoh-tokoh adat, masyarakat adat yang betul-betul akan terdampak itu justru yang bukan pihak yang diajak untuk bicara dan mendiskusikan, termasuk membuka kemungkinan keberatan-keberatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu memang karena sejak awalnya ini sudah dimulai dengan tata cara yang menyimpang dari konstitusi, termasuk landasan hukum yang digunakan, termasuk dan potensi dampak yang akan terjadi, maka sebaiknya pemerintah mengendapkan dulu rencana ini dan fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat yang memang sedang mengalami multidimensi, multikrisis akibat pandemi dan krisis ekonomi berkepanjangan. Oke, jadi jangan sampai kemudian proses pembangunan IKN Nusantara ini merugikan masyarakat, merampas lahan mereka, dan justru menguntungkan sebagian pihak. Semoga apa yang menjadi catatan dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah terkait dengan proses pemindahan ibu kota negara ini. Terima kasih banyak Mbak Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, sudah bergabung di CNN Indonesia pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.